Salam Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar hari ini? Saya berdoa agar Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pada hari ini. Kita akan sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita mohon agar Roh Kudus tercurah bagi kita dan memberkati kita semua hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya ya Bapa, kami ingin mengembalikan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah pada hari ini. Kuduskan kami ya Bapa, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersuka cita. Kita akan memuji dan memuliakan namanya. Katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, nama Yesus disanjung tinggi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak disanjung tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit dan bumi. Kami angkat dan menyembah-Mu Tuhan pada saat ini.
sembah, mulialah namamu. Tuhan kami, agungnya namamu. Tuhan kami, agungnya namamu di bumi. Tuhan kami, agungnya namamu di bumi. Kami puji, kami muliakan, tinggikan namamu yang kudus. Kami angkat, kami sembah, mulialah namamu. Kami puji, kami muliakan, puji, kami muliakan, tinggikan namamu yang kudus. Kami angkat, kami sembah, mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, agunglah namamu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, Kau layak menerima pujian. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory bagimu, glory bagimu di tempat yang maha kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga kami yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami oleh karena pendamaian Kristus diadopsi menjadi anak-anak Allah. Roh-Mu Engkau berikan tinggal di dalam kami. Kami dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Itulah kasih yang sungguh ajaib buat kami semua. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dan sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri berkata-kata kepada setiap kami lewat Roh-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat, saudaraku. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, Rasul Paulus berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Padahal ketika ia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, ia sedang ada di dalam penjara. Mengapa Paulus bisa bersukacita dalam penjara? Bahkan ia menyuruh jemaat Filipi untuk bersukacita. Sebab buat orang Kristen itu bisa bersukacita sekalipun ia dalam kekurangan. Orang Kristen bisa bersukacita sekalipun ia dalam kelemahan, dalam sakit. Orang Kristen bisa bersukacita dalam setiap permasalahan hidupnya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena sukacita Kristen bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar, oleh situasi orang atau barang yang dimiliki,
tapi ditentukan oleh apa yang di dalam. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semuanya terjadi karena apa yang dipikirkan, saudaraku. Bagaimana seorang berpikir, demikianlah ia. Mari kita belajar, saudaraku, dari Rasul Paulus bahwa saudara saya bisa bersukacita senantiasa, baik dalam keadaan susah, kekurangan, banyak masalah, kita bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kuncinya di dalam Tuhan. Mari kita belajar, saudaraku, memikirkan hal-hal yang di dalam Tuhan. Pikirkan karya Tuhan. Saya mau ajak saudara-saudara untuk merenungkan, memikirkan paling tidak 4 karya Tuhan yang akan menjadi sumber sukacita kita. Yang pertama, saudaraku, pikirkan kasih Allah. Renungkan kasih Allah. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya, ia berikan anaknya, dan Allah sudah tunjukkan kasihnya kepada kita. Kristus Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Betapa besar kasih Allah, saudaraku. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, ia berikan buat kita. Anaknya mati bagi pendamaian dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Pikirkan kasih Allah, saudaraku. Di dalam kehidupan ini, kita belajar, renungkan kasih-Nya. Karena itu akan memberikan sukacita, sumber sukacita. Sukacita dari Tuhan, itu kekuatan kita. Amin. Jadi yang pertama adalah mari kita pikirkan, renungkan kasih Allah. Yang kedua, yang perlu saudara saya pikirkan adalah kedaulatan Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah dalam tangan Tuhan. Kita baca Roma 8:28, saudaraku. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudaraku. Tuhan mengizinkan semua terjadi dalam hidup kita. Pastilah Allah yang adalah kasih itu punya tujuan yang baik. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan saudara saya mengalami kelemahan, mengalami sakit, mengalami masalah demi masalah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya selalu dikuatkan oleh perkataan Tuhan Yesus mengatakan burung pipit di udara tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau Bapa tidak izinkan. Rambut di kepalamu jumlahnya terhitung. Satu helai pun Tuhan tahu kalau jatuh. Betapa Tuhan memperhatikan hidup kita. Bagi kita anak-anaknya, saudaraku, tidak ada satu peristiwa pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara, pikirkan segala sesuatu ada dalam tangan Allah. Apa yang kau alami ini seizin Tuhan. Kita belajar, saudaraku, dari kisah Yusuf di Alkitab. Bagaimana Yusuf dibenci oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya. Yusuf akhirnya menjadi budak, dihianati, difitnah, masuk ke dalam penjara. Hingga akhirnya tiba waktunya. Yusuf bisa tafsirkan mimpi Firaun dan Yusuf aja menjadi penguasa di Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan, saudara-saudara Yusuf itu yang menjualnya datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Saat itu Yusuf bisa berbuat sesuatu kepada saudaranya. Saudara minta ampun dan memohon pengampunan dan Yusuf berkata, aku sudah mengampuni kamu. Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Allah utus aku lebih dulu ke Mesir supaya aku bisa pelihara kalian semua. Wow, itu perspektif yang luar biasa dari Yusuf. Bahwa Yusuf hanya menyadari semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Kesusahan, kemalangan, malapetaka, musibah demi musibah.
akhirnya itu semua Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Karena itu mari saudara, apapun yang sedang kau alami saat ini, jangan bingung, jangan khawatir, jangan sedih. Pikirkan kedaulatan Allah. Allah yang adalah kasih, mengizinkan segala sesuatu terjadi, segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Ujung-ujungnya adalah, akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara saya. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, yang saudara saya harus pikirkan adalah pengenalan akan Yesus. Bahwa mengenal Yesus itu jauh lebih berharga dari apapun dalam hidup ini, saudaraku. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 10 kita baca, Rasul Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, Paulus adalah seorang Yahudi, orang Israel asli. Dia suku Benyamin, dia orang Farisi, dia orang terhormat, terpandang, punya jabatan bagus. Tapi ketika Paulus mengenal Kristus, maka semuanya itu dibandingkan pengenalan akan Kristus, itu semuanya yang dulu dibanggakan oleh Paulus adalah sampah. Kenapa? Karena mengenal Yesus, pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia, lebih penting, lebih indah dari apapun di dunia ini, saudaraku. Karena itu, saudaraku, bagaimana kita menyikapi hidup ini? Jangan kau bersedih hati dengan apa yang sedang kau alami saat ini. Kalau engkau mengenal Yesus, engkau punya persekutuan dengan Yesus, berbahagialah, bersukacitalah, sebab itu adalah segalanya buat kita. Engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Belajarlah memikirkan di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Engkau mengenal Yesus itu lebih penting dari apapun dalam hidup ini. Amin. Bahwa Yesus lebih berharga dari semua permata, dari semua apapun yang kita bisa bandingkan dunia ini. Kau punya Yesus, kau mengenal Yesus, bersukacitalah. Yang keempat, saudaraku, kita harus belajar untuk memikirkan apa? Pikirkan berita Injil. Dikatakan firman Tuhan bahwa berbahagialah dalam Roma 10 ayat 15, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik, Injil, Evangelion. Kabar baik tentang apa? Bahwa kita manusia yang berdosa harus mati dan diperbudak iblis. Akhirnya karena Kristus Yesus mati bagi kita, sesuai kitab suci, mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan, Kristus Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, kuasa kegelapan. Yesus menjadi juru selamat manusia. Kalau engkau percaya kepada Injil, bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosamu, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan engkau supaya engkau didamaikan dengan Allah, itulah kabar baik buat kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau satu orang bertobat, surga bersukacita, saudaraku. Lebih dari apapun, saudaraku, yang penting dalam hidup ini adalah namamu terdaftar di sorga. Karena apa? Karena engkau percaya kepada berita Injil. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Bila engkau sudah percaya Injil, bersukacitalah, karena namamu terdaftar di sorga. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar ya. Apapun yang sedang kau alami saat ini, kehidupan mungkin akan susah ke depan, gak usah khawatir, gak usah cemas. Apa yang kau pikirkan? Coba pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Dan pikirkan tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Bersukacita dalam Tuhan. Pikirkan, renungkan kasih Allah, bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengasihimu. Yang kedua, pikirkan kedaulatan Allah, bahwa segala sesuatu Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Ujung-ujung mendatangkan kebaikan, bersukacitalah. Yang ketiga, engkau sudah mengenal Yesus Kristus, bersukacitalah.
Karena mengenal Yesus, dialah kekayaan, hikmat sesungguhnya, saudaraku. Yesus adalah segalanya. Engkau punya Yesus, kau punya segalanya. Bersukacitalah. Yang keempat, bersukacitalah kalau engkau percaya Injil, bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosamu, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan engkau, bahwa engkau punya pendamaian, engkau diangkat, diadopsi anak-anak Allah. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Mari saudaraku, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan, renungkan karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, yang kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang baik. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, semuanya baik. Engkau sedang bekerja, bahkan Engkau akan bekerja. Segala sesuatu Tuhan, Engkau izinkan. Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami hidup menjadi anak-anak Allah. Ketika kami datang kepadamu, kami punya Tuhan, kami punya Allah dalam hidup ini. Kau Allah yang baik, yang bekerja dalam segala sesuatu, ujung-ujungnya hasilnya adalah mendatang kebaikan buat kami semua. Terima kasih ya Allah, bahwa kami boleh mengenal Yesus Kristus, di mana kami punya persekutuan dengan Yesus. Kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Kami boleh, nama kami karena percaya pada Injil, nama kami terdaftar di sorga. Itulah sukacita kami sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan, bahwa sukacita kami bukan ditentukan oleh berapa harta kami, berapa jabatan, apa jabatan kami, apa yang penampilan luar kami, harta kami. Tapi sukacita kami adalah karena kami adalah anak-anak Allah. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami memikirkan kasih-Mu, segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Kami mau membangun relasi dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan pada kami sukacita, memenuhi hati kami semua. Sukacita-Mu ada dalam hati kami semua. Karena sukacita-Mu itu kekuatan buat kami. Kuatkan setiap hati anak-anak-Mu ya Allah. Kami memilih untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kami bersukacita apapun keadaan kami. Sebab Engkau baik, sebab Engkau mengasihi kami, sebab Engkau adalah Allah yang berdaulat, sebab Engkau adalah Yesus yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, biarlah Engkau memberi kekuatan penghiburan buat setiap kami, biarlah Roh-Mu menuntun kami, biarlah firman-Mu, ketika kami menerapkan firman-Mu, kami boleh mengalami kemerdekaan dan kami boleh mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah, dan kami boleh hidup dalam sukacita Tuhan. Berkati Tuhan Gereja Betel Indonesia, berkati pengurus pusat, daerah di GBI ini juga, gereja-Mu di Jalan Merak bersama cabang semua, kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Dan kami berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu turun di kota ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, kami berkati Indonesia Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia seperti Engkau tetapkan di sorga. Saudara-saudara kasih, mari angkat tangan menerima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.